Kekalahan atas Jepang sejatinya nggak perlu diratapi terlalu dalam buat elemen timnas Indonesia. Sebab bagaimanapun, secara keseluruhan, Indonesia udah berjuang dengan segala kapasitas yang dimiliki. Terlebih secara permainan, Indonesia menunjukkan kalau tim muda ini punya potensi buat jadi tim yang kuat ke depannya. Itulah mengapa Jay Itzes begitu salut melihat perjuangan timnas di Piala Asia kali ini. Dan ia pun berjanji akan melakukan segalanya agar membuat Indonesia jadi tim yang lebih kuat lagi bila nantinya udah bisa membela timnas. Jay Itzes bagaimanapun bertekad untuk memberikan segalanya bagi Indonesia. Yap, pemain Venezia yang sudah resmi menjadi WNI itu merasa kagum atas perjuangan skuad Garuda di Piala Asia, di mana Indonesia yang sebelum bola ditendang banyak diremehkan bakal jadi lumbung gol. Nyatanya mampu finish di peringkat 3 dan bisa mencetak gol di setiap laga. Tak hanya itu, secara permainan pun Indonesia sukses membuktikan kalau mereka bukanlah tim yang hanya akan jadi lumbung gol. Yap, dengan mayoritas usia pemain timnas yang masih sangat muda, tentu saja ini menjadi poin plus bagi Indonesia ke depannya. Sebab paling tidak untuk 5 tahun ke depan, pondasi yang telah dibangun Shin Tae-yong ini akan menuai hasilnya. Asalkan gak ada orang-orang tertentu yang ingin menyingkirkannya, sebab jika ganti pelatih, maka mau tak mau semuanya harus dimulai dari nol lagi. Terlebih, alasan Jay Itzes mau untuk jadi WNI, ya karena ia melihat prospek cerah yang dimiliki Indonesia saat ini. Yap, di satu sisi, Jay Itzes sendiri bertekad akan melakukan segalanya untuk bisa membawa Indonesia naik level. Selain itu, pemain 23 tahun itu juga titip pesan kepada semua punggawa timnas untuk tetap semangat dan tidak putus asa. Kemudian ia juga berpesan agar para pemain saat ini terus berusaha memperbaiki performa mereka dan tidak menyerah di tengah jalan. Karena bagaimanapun jalan untuk mencapai level tertinggi masih sangat panjang. Dan Jay Itzes mengaku sudah tak sabar untuk bisa melakukan debut buat Indonesia, yang mana kemungkinan besar itu akan terjadi di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika dibandingkan dengan standar Eropa, sepak bola Indonesia bisa membuat beberapa langkah. Saya berharap menjadi bagian dari perubahan itu, dan semoga saya bisa membantu untuk beberapa hal. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia. Yap, bagaimanapun Indonesia kini harus menatap ke depan. Apalagi di bulan Maret nanti, skuad Garuda akan kembali bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas mengacu dari hasil yang sudah dilewati, yakni kalah 5-1 dari Irak dan imbang 1-1 melawan Vietnam. Gak ada jalan lain buat Indonesia untuk sapu bersih di sisa laga yang ada, terutama laga kandang yang benar-benar harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena bila itu semua bisa dilewati, maka jalan buat Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga dan membuka asa lolos langsung ke Piala Asia edisi berikutnya di Arab Saudi akan terbuka. Meski ya cukup berat sih. Ya bagaimanapun, tekad Jay Itzes ini sangat layak diapresiasi. Dan tentu saja dengan bergabungnya Itzes ke timnas, maka akan membuat persaingan di lini belakang makin ketat. Namun di satu sisi, ini juga akan memberikan warna baru. Karena bagaimanapun, Jordi Amat udah berusia 31 tahun. Dan penampilannya cenderung mengalami penurunan. Maka dengan bergabungnya Jay Itzes, ini akan membuat nuansa Eropa di Indonesia makin terasa. Karena diketahui ada 2 nama lagi yang juga selangkah lagi bisa membela Indonesia. Mereka adalah sang gelandang Tom Haye yang main di Eredivisie bersama Heerenveen, serta pemain depan Ragnar Oratmangun yang juga main di Eredivisie bersama Fortuna Sittard.
Yap, bila semua berjalan lancar, bukan nggak mungkin, langkah Indonesia buat maju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia akan terbuka. Namun ya tadi, singkirkan ego dan kepentingan pihak tertentu, agar ke depan perjalanan Indonesia bisa lancar. Karena ya tahu sendiri kan, gimana watak netizen dan beberapa pengamat kocak yang isinya nyinyir dan hujat mulu. Untuk itu, sekali lagi, ayo Indonesia jangan patah semangat, terus berjuang, berikan yang terbaik, oke?